Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran di pertemuan yang kedua dalam materi pembahasan tentang syaja'ah atau berani membela kebenaran. Di pertemuan yang kedua yang akan dibahas di sini yaitu tentang keterkaitan antara syaja'ah dengan kejujuran. Di mana ada dua hal yang akan dibahas dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah hubungan syaja'ah dengan kejujuran, dan yang kedua adalah faktor-faktor seseorang memiliki syaja'ah. Adapun hubungan antara syaja'ah dengan kejujuran, yang pertama adalah orang yang mempunyai syaja'ah, orang yang mempunyai keberanian, maka dia akan senantiasa menyuarakan kebenaran. Dia akan jujur bahwa ini benar. Nah, kemudian dia akan senantiasa konsisten secara istiqomah terus-menerus dalam menyuarakan kebenaran. Meskipun dalam menyuarakan kebenaran tersebut ada konsekuensi yang harus ditanggung. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulil haqqu walau kana murron." Katakanlah kebenaran walaupun itu akan pahit dirasakan. Nah, orang yang memiliki syaja'ah, yang memiliki keberanian, maka ia akan senantiasa konsisten secara terus-menerus dalam menyuarakan kebenaran. Yang kedua, yang namanya manusia itu tidak akan luput dari kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Maka disinilah perlu orang-orang yang memiliki keberanian untuk mengakui kesalahannya, kemudian meminta maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan. Banyak orang yang enggan mengakui kesalahannya, bahkan kesalahan yang ia lakukan itu dilemparkan kepada orang lain. Ada istilah yang mengatakan lempar batu sembunyi tangan. Nah, orang yang memiliki sifat syaja'ah, orang yang memiliki keberanian itu tidak akan melemparkan kesalahan dirinya kepada orang lain, tetapi dia akan jujur mengakui kesalahan yang telah ia perbuat, kemudian ia perbaiki kesalahan tersebut dan meminta maaf kepada orang lain. Dan yang ketiga, orang yang memiliki sifat syaja'ah, dia akan senantiasa senang berbuat kebaikan kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa sejatinya manusia itu akan senang ketika diperlakukan dengan jujur. Sejatinya manusia itu akan bahagia ketika orang lain jujur terhadapnya. Maka ia pun akan senantiasa berbuat baik, akan senantiasa jujur terhadap orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan orang itu memiliki sifat syaja'ah, yang menyebabkan dia memiliki keberanian. Di antara faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama, adanya perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang lain yang ia takuti. Yang ia takuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki rasa takut hanya kepada Allah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dia tidak akan ada lagi yang ia takuti selain Allah.
Selanjutnya, faktor yang kedua adalah keberanian akan muncul, syaja'ah akan muncul manakala kehidupan akhirat itu lebih dicintai daripada kehidupan dunia. Ia yakin bahwa kesenangan dunia ini fana, kesenangan dunia ini ada batasnya, sementara kebahagiaan di akhirat itu abadi. Maka ia lebih mencintai kebahagiaan akhirat, lebih mencintai kehidupan akhirat, walaupun harus berkorban selama kehidupan di dunia ini. Maka akan muncul dari dirinya keberanian, syaja'ah. Yang ketiga adalah adanya perasaan tidak takut mati. Karena yang namanya kematian itu tidak perlu untuk ditakuti. Kematian adalah hak setiap orang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap orang yang bernapas itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemanapun kita pergi, walaupun kita berada di rumah yang mewah, dengan benteng yang kokoh, tetap kematian akan datang menjemput kepada kita. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Faktor berikutnya yang menyebabkan seseorang memiliki keberanian adalah ketika dirinya tidak lagi diliputi oleh keraguan akan sebuah kebenaran yang ia yakini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da' ma yuribuka illa ma la yuribuka." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan dan kerjakanlah apa yang tidak meragukan. Hadis riwayat Tirmidzi. Faktor berikutnya adalah keberanian timbul dari sebuah didikan, di mana untuk menjadi orang yang berani itu bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan, dengan pendidikan-pendidikan. Firman Allah, wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Faktor berikutnya adalah keberanian akan timbul ketika dia memiliki ketawakalan yang kuat kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan faktor berikutnya adalah ketika tidak menomorsatukan kekuatan materi, tidak menomorsatukan kesejahteraan kehidupan dunia, maka akan timbul keberanian dari dirinya. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah keyakinan kita, dan kita dijadikan orang yang memiliki sikap syaja'ah, memiliki keberanian, berani dalam membela kebenaran. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.